Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa saudara semua sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Dan kita bersyukur kalau hari ini dalam program I Start With Jesus di hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sehingga setiap langkah kita adalah langkah yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan. Mari kita tundukkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami di hari ini boleh menikmati lawatan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, ya Roh Kudus, ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Dimanapun anak-anakmu ini berada, siapapun mereka yang menerima kebenaran firman Tuhan melalui siaran ini, semuanya dijamah, semuanya dijangkau, semuanya dilawat dan mengalami transformasi. Dan Roh Kudus yang sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini yang saya bawakan adalah jangan biarkan rasa takut mencuri imanmu. Tentunya di dalam perjalanan ini ada hal yang menggoda kita, yang mengganggu kita untuk kita mengalami ketakutan-ketakutan. Karena memang manusia selalu diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pencuri terbesar di dalam kehidupan orang percaya itu sebenarnya bukanlah kemiskinan, bukan penyakit, bukan juga kegagalan. Nah, seringkali pencuri terbesar itu adalah rasa takut. Nah, rasa takut itu dapat mencuri sukacita, rasa takut dapat mencuri damai sejahtera, rasa takut juga dapat mencuri keberanian. Bahkan rasa takut itu mencuri iman seseorang. Nah, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel kalau kita baca di dalam Keluaran pada pasal 14. Mereka baru saja dilepaskan dari perbudakan. Mereka keluar dari Mesir, dari Goshen, dengan sukacita, membawa begitu banyak berkat yang berlimpah, dan kelepasan yang ajaib, pembuktian bahwa Tuhannya hebat, melakukan 10 tulah atas musuh yang telah menjajah mereka, yang telah menyiksa mereka, yang telah memperbudak mereka. Tapi di tengah perjalanan mereka mulai ketakutan lagi. Mereka takut apa yang terjadi, karena mereka melihat, wah ternyata kita belum benar-benar dibebaskan. Kenapa? Karena ada kejaran kembali dari Firaun dan tentara Mesir. Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah ketakutan itu datang setelah kemenangan besar. Nah, bayangkan seperti ini. Bangsa Israel baru saja mengalami kemenangan yang luar biasa tadi. Mereka telah menyaksikan, yaitu ada tulah, 10 tulah yang terjadi. Setiap anak sulung bahkan yang di wilayah Mesir itu mati, saudara. Mengalami kematian secara bersamaan dalam satu malam. Tetapi anak-anak sulungnya Israel semuanya selamat, padahal mereka sama-sama tinggal di Mesir. Nah, orang-orang Israel ini melihat kuasa Tuhan yang mengalahkan Mesir. Mereka keluar sebagai orang yang merdeka. Puji Tuhan, mereka bergembira. Bahkan mereka tadi saya katakan, mereka bawa pulang atau bawa pergi maksud saya, banyak harta benda dari orang-orang Mesir yang mendadak mereka berubah hatinya menjadi murah hati. Nah, berarti orang-orang Yahudi ini sedang bersuka cita. Tapi kita baca di dalam Keluaran pada pasal 14 ayat 10 berkata begini. Ketika Firaun telah dekat, maka sangat ketakutanlah orang Israel. Nah, ini kan menarik sekali ya. Tidak berlangsung lama setelah kemenangan yang besar, lantas ketakutan besar muncul
menutupi kemenangan besar tersebut. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Terkadang setelah Tuhan memberkati kita luar biasa, maka tantangan berikutnya datang menyerang kita. Itu bukan karena Tuhan sedang meninggalkan kita, tetapi karena musuh ingin mencuri keyakinan anak-anak Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, takut dan ragu itu adalah senjatanya si iblis. Mari perhatikan. Firaun itu belum menyerang. Dalam teks Keluaran 14, Firaun baru mengejar. Tapi dari pihak Israel, mereka sudah panik luar biasa. Kenapa demikian? Karena peperangan pertama itu selalu terjadinya di sini nih, di pikiran kita. Nah, iblis itu senang menggunakan yang namanya rasa takut dan keraguan-raguan. Karena menurut iblis, jika dia bisa membuat kita takut, maka iblis bisa membuat kita berhenti percaya sama Tuhan. Jika iblis bisa membuat kita ragu-ragu, maka iblis bisa membuat kita berhenti melangkah. Itulah sebabnya Alkitab berkali-kali berkata, jangan takut. Karena ketakutan itu membuat kita lebih mempercayai ancaman daripada mempercayai janji-janji Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari adalah kasih Tuhan itu mengalahkan ketakutan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ayat ini tidak sedang berkata bahwa kita harus berusaha lebih keras supaya kita tidak takut. Justru ayat ini mengajarkan bahwa semakin kita memahami kasih Tuhan, maka semakin ketakutan itu kehilangan kekuatannya atas kita. Contohnya anak kecil itu bisa tidur nyenyak saat badai. Kenapa demikian? Karena anak ini tahu kasih bapaknya, kasih ayahnya itu ada bersama dengan anak kecil tersebut. Nah, demikian pula orang percaya. Kita tidak hidup tanpa masalah. Tetapi kita hidup dalam kesadaran bahwa Bapa kita memegang kendali luar biasa. Nah, Roh Kudus itu bekerja di dalam roh kita yang telah lahir baru. Roh Kudus mengingatkan kita akan kasih-Nya Bapa. Roh Kudus mengingatkan kita akan janjinya Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Nah, semakin hati kita tertuju kepada Tuhan, maka yang terjadi ketakutan semakin tersingkir dari kehidupan kita. Pelajaran yang keempat, saudara. Para pemimpin harus menaklukkan ketakutannya. Ini pesan untuk para pemimpin. Saat seluruh bangsa Israel panik, contoh ya, lihat baik deh. Musa sebagai pemimpin, dia tampil berbeda. Musa tidak panik, melainkan berkata, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ya, sebagai pemimpin, Musa tidak menyangkal kenyataan yang ada di hadapan mereka. Pasukan Mesir memang ada, sedang mengejar orang-orang Yahudi. Bahayanya memang nyata. Tapi imannya Musa itu lebih besar daripada ketakutannya Musa. Inilah pelajaran bagi setiap pemimpin. Baik itu pemimpin keluarga, pemimpin pelayanan, pemimpin komunitas, maupun pemimpin bisnis. Orang-orang yang kita pimpin itu membutuhkan seseorang yang dapat menunjukkan arah saat semua orang panik. Mereka membutuhkan suara iman. Mereka membutuhkan seseorang yang berkata, Tuhan masih bekerja. Pemimpin tidak harus tahu semua jawaban, tetapi pemimpin harus tahu kepada siapa dia percaya. Yang kelima, saudara, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan Tuhan. Musa tidak berkata, mari kita lari, melainkan dia berkata, berdirilah tetap. Kadang tindakan iman terbesar itu bukan berlari ke sana kemari mencari solusi. Terkadang malahan tindakan iman terbesar adalah tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan sampai hari ini. Makanya ketika Israel berhenti panik, dan ketika mereka mulai percaya, Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan membelah laut Tebrau. Mujizat terjadi setelah mereka mempercayai Tuhan. Itu sebab Musa berkata, jangan takut, percaya. Mujizat yang terjadi pada waktu orang Israel percaya pada Tuhan.
Dan hal yang sama masih terjadi sampai hari ini bagi setiap kita. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi Firaun dalam hidup Anda. Ada masalah yang sedang mengejar Anda. Ada kekhawatiran tentang masa depan, ada tekanan ekonomi, ada pergumulan keluarga. Tapi hari ini dengar baik, jangan biarkan rasa takut itu mencuri iman Anda. Mari arahkan hati Anda kepada kasih-Nya Tuhan. Percayalah kepada janjinya Tuhan. Dan dengarkan kembali perkataan Musa tadi yang disampaikan. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelamatkan Israel dahulu adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Katakan amin. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan ini benar-benar mengubah paradigma dan persepsi kita tentang situasi apapun yang sedang kita hadapi. Karena kita percaya bahwa fokus kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada ketakutannya. Maka kita akan punya kekuatan, kita akan dilimpahkan pertolongan untuk bisa melihat masa depan yang Tuhan telah sediakan. Kita akan masuk di dalam sesi perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Saya percaya bahwa pada saat kita mengangkat roti, pada saat kita mengangkat anggur, apa yang terjadi bahwa firman Tuhan jaminkan Anda di dalam Yesus, Yesus di dalam saudara. Dan Alkitab berkata, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu pasti akan menerimanya. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini dan bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Tuhan jaminkan kami punya rumah di sorga, kami punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah dijagai pasukan malaikat sorgawi. Kami hancurkan segala kuasa kegelapan. Roh-roh jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, segala kutuk nenek moyang telah dibatalkan. Kami orang-orang yang diberkati. Mulut kami diberkati. Setiap kata kalimat doa kami digenapi pasti berhasil. Kami punya iman. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Percaya janjinya, percaya pertolongannya. Percaya Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menyatakan segala mujizatnya. Tuhan yang sama juga menjamah dan menjangkau setiap kita di saat hari ini juga. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Di tangan saya ada minyak urapan. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan juga minyak tempat Anda masing-masing dan percayalah bahwa ini bukanlah perintah manusia atau doktrin sebuah institusi gereja, tapi ini adalah perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit dan juga mengusir setan-setan. Karena memang kepada orang yang percaya pada Yesus kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, ini fasilitasnya dan saya sudah buktikan berkali-kali bagaimana orang-orang yang dilawat Tuhan, bagaimana mereka dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara dan Anda juga bisa memberkati juga keluarga Anda, anak saudara, pasangan saudara, atau proyek di mana saudara berada. Lepaskan dengan perkataan kuasa dan terjadilah kuasa Tuhan di tempat di mana Anda berdoa dengan menggunakan sakramen minyak. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah.
Siapa yang suka mengemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata powerful yang akan terjadi pada saat kita mau sama-sama memperkatakannya. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan dan segambar serupa seperti Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Dan kalau saudara belum pernah tertanam, belum pernah digembalakan, atau saudara masih bingung akan tertanam di gereja mana, kami dari Zion Church of Christ selalu membuka pintu buat saudara. Saudara bisa kunjungi tempat ibadah kami secara onsite setiap hari minggunya di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi yang berlokasi di Kelapa Gading di Hotel Santika. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami hari ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri, kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua, sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa lagi di program I Start With Jesus berikutnya dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur